sengsaranya minta ampun, diintimidasi, kemudian dicela, kemudian bahkan mau dibunuh. Apa kata firman Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah? Qumil laila illa qalila. Bangunlah tengah malam sepertiga atau dua malam. Waktu itu belum ada salat 5 waktu, tapi diwajibkan waktu itu salat tahajud. Qiyamul lail. Qumil laila illa qalila. Nisfahu awis awil musbilu qalila. Warattilil Qur'ana tartila. Baca itu Al-Qur'an. Padahal Al-Qur'an itu belum turun sempurna di Mekah pada saat itu. Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Kenapa disuruh untuk melaksanakan qiyamul lail atau salat tahajud? Karena aku akan memberikan perkataan yang berat kepadamu, kata Allah. Diberikan tugas dakwah yang berat, harus sholat tahajud, kata Allah itu. Kamu harus sholat tahajud karena berat ini tantangan kamu, kata Allah. Maka Rasulullah melaksanakan sholat tahajud dan hampir tidak pernah meninggalkan sholat tahajud karena tantangannya berat. Maka kalau kita punya masalah itu, ya tadi itu Mas punya punya gelisah galau dalam hidup kita, sholatlah tahajud, ya. Dan hadirkan Allah dalam kehidupan kita. Ambil inspirasi dari tadi yang sudah diceritakan. Dalam kesempitan itu semuanya kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan lupa ketika kita sempit, kita berdoa kepada Allah. Setelah kita lapang, kita lupa bahwa kita pernah berdoa dalam kondisi sempit. Itu bahaya sekali. Ya, kira-kira begitu. Ya. Kemudian Pak Ustadz, kalau hidayah itu bisa dikasih sama Allah, itu apakah bisa dicabut kembali sama Allah? Yudillu may yasha wa yahdi wa yahdi may yasha. Allah itu memberikan kesesatan kepada yang dikehendaki, kemudian akan memberi hidayah kepada yang Dia kehendaki. Pamannya Rasulullah itu pamannya yang diminta doa untuk dapat hidayah. Kata Allah, saya yang memberikan hidayah kepadanya. Saya memberikan petunjuk kepada saya yang saya suka, dan enggak, kalau saya enggak suka saya enggak kasih dia petunjuk. Datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini berharap, itulah tadi ihdinas siratal mustaqim, itu doa kita supaya kita minta sama Allah. Itu pentingnya, supaya kita dikasih hidayah terus, jalannya lurus terus gitu. Minta sama Allah. Jadi tidak ada kaitannya sama sekali dengan orang lain. Orang lain itu hanya asbab saja, sebab dari kita mendapatkan hidayah. Tapi Allah menentukan itu. Apakah ada indikasi? Ada. Tadi sudah diceritakannya. Kalau saya lihat beberapa Allah juga. Ya misalnya saya pernah lihat di YouTube. Misalnya kalau walaupun bukan Muslim tapi agak risih kalau berpakaian agak ininya. Waktu belum masuk Islam ya gitu. Agak risih, maksudnya. Oh, berarti memang ada indikasi-indikasi memang di situ ternyata ada hidayah. Kemudian kalau lihat orang bernikop ternyata di situ bukan malah dicela tetapi ada hidayah yang didapatkan dari situ. Bahkan ada seorang mualaf dari Malaysia, pulang dia dari kantor, kemudian benar-benar dia letih, kemudian dia tidur di atas tempat tidur. Pas maghrib Allahu Akbar, kok ada perasaan tenang di dalam hatinya ketika mendengarkan azan itu. Ya. Nah, berarti itu dia cerdas menangkap hidayah, cerdas menangkap hidayah dari Allah. Dia cepat tangkap gitu. Ini ternyata saya dikasih hidayah ini, langsung Islam. Kalau enggak berarti lama prosesnya. Allah kasih cara yang lain, indikasi yang lain, ya, sampai dia masuk ke dalam Islam bersyahadat. Ada indikasinya. Nah, kita juga hidayah yang sudah kita dapatkan ini harus kita pertahankan, harus terus kita tingkatkan, karena pasti semakin kita meningkatkan ketakwaan dan keyakinan kita kepada Allah, maka Allah akan memberi ujian yang lebih dahsyat. Ini baru masuk Islam, luar biasa, baru masuk syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu langsung menerima cobaan tantangan hidup. Dan itu orang-orang sebelum kita sudah ada itu. Bilal bin Rabah baru mengucapkan syahadat, tahu sama majikannya, langsung ditarik, diseret. Maka Rasulullah SAW
ahasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum masatuhum ba'sa wa dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Orang-orang yang itu mereka, apa kalian mengira masuk ke dalam surga? Kata Allah. Sementara kalian itu gak diuji. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ujian yang luar biasa, dengan kelaparan, dengan intimidasi, bahkan dengan pembunuhan yang mereka dapatkan. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna. Apakah dibiarkan manusia itu berkata kami beriman kepada Allah tanpa diuji? Sesungguhnya Allah telah menguji orang-orang sebelum mereka supaya mereka tahu, supaya Allah tahu siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang tidak beriman. Maka kita akan diuji. Tantangannya luar biasa. Iman kita semakin bertingkat, berarti semakin diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Pak Ustadz. Kemudian balik lagi nih ke dokter nih. Bu dokter kan sudah berpuluh-puluh tahun mengenalnya agama non-muslim. Tapi begitu menjadi muslim, dokter menjadi sebaik-baiknya muslimah gitu. Masya Allah sekali. Terus kita tahu kan perjuangan dokter tuh nggak mudah sama sekali, bertaruh nyawa, keluarga, anak-anak gitu. Perjalanannya tuh apa ya, untuk menjadi seorang mu'alaf, untuk mengikrarkan syahadat aja tuh sepertinya tuh nggak semua orang bisa gitu. Tapi saya perhatiin dokter tuh kok lebih dari itu gitu, kayak seolah-olah memberikan performa diri yang terbaik gitu. Kayak dokter udah 4 kali hatam Quran ya dok ya, Masya Allah. Ibu-ibu dokter ini udah 4 kali hatam Quran dalam 1 tahun. Kemudian beliau juga tuh nggak hanya hadis sunnah, beliau tuh bahkan belajar peradaban Nabi zaman dahulu dari A sampai Z ya dok ya, sampai katanya mandi pun sekarang tuh sebelum subuh dok ya. Masya Allah, saya tuh kadang malu gitu, saya bertanya-tanya gitu, apa sih dok, kenapa gitu, maksudnya kok segitunya gitu, apa yang dokter kejar gitu. Biasanya kan untuk sholat 5 waktu, puasa, rasanya itu udah cukup gitu. Kok dokter ini lebih dari kita yang muslim gitu, itu kenapa dok? Kalau itu saya punya prinsip ini, kalau ketaatan setengah-setengah itu sama dengan ketidaktaatan gitu. Jadi misalnya anak saya nih, misalnya dikasih perintah apa gitu, iya belajar gitu, tapi belajar sambil salat apa gitu, maksudnya apa ya? Jadi yang diambil perintah yang satu, perintah satunya nggak diambil gitu. Jadi ya sebenarnya nggak taat-taat banget juga gitu kan. Jadi akhirnya saya prinsipnya itu sih, itu satu. Terus tentang sholat itu saya pernah dengar Pak Ustadz katanya justru dosa yang lebih besar itu adalah dosa meninggalkan sholat dibandingkan dosa berzina. Itu betul ya Pak Ustadz? Betul, jadi saya ngeri ya. Kita mungkin kalau anak kita berzina mungkin marahnya lebih heboh daripada kalau anaknya nggak sholat gitu. Gitu. Jadi dan itu yang membedakan kita kafir atau bukan dari sholat itu kan gitu. Pembatasnya saya ini kembali kafir atau enggak, sholat gitu. Jadi yang saya perjuangkan itu kenapa sholat, karena tadi ya berzina sih enggak misalnya gitu, tapi enggak sholat. Ini rasanya kita enggak lah, kita masih suci lah ya kalau enggak berzina gitu. Tapi kita meninggalkan sholat itu, jadi yang itu pegangan-pegangan itu sih yang akhirnya jadi motivasi gitu saya. Terus kayak tadi juga ya kok sampai belajar hadis, belajar gitu, sunnah. karena itu tadi saya lihat Islam tuh agama ilmu banget gitu, bukan agama rasa-rasa gitu, emosional gitu. Kalau dulu tuh saya selalu dibilang udah percaya aja gitu kan, kadang mau nanya dikit udah lagi kurang ya imannya gitu. Udah percaya aja gitu. Tapi Islam tuh fair banget gitu. Kamu pelajarin, baca, yakin udah ada dalilnya kuat, jelas, ya udah imanin gitu. Jadi gitu loh, kayak jadi fair banget kalau menurut saya. Kayak misalnya ya,
waktu itu saya heran gitu. Banyak ya, ada kakak kelas saya bilang, istri abang aja pindah dari Islam ke ikut abang karena dia tahu nanti Nabi Isa yang turun datang lagi gitu kan, bunuh Dajjal gitu ya. Nah terus iya sih bener, di Islam memang juga dibilang begitu sih, nggak ada ditutupin, diubah atau direkayasa jadi apa. Kalau rasanya tuh pengennya gini, wah kan jawaban kita harusnya yang bunuh Pak Ustaz. Saya pernah mikir gitu ya, kenapa bukan jawaban kita yang turun gitu ya. Tapi enggak tuh, dan Islam nggak apa-apa, nggak insecure gitu. Tetap bilang bahwa memang dia yang turun, tapi ditanyakan lagi, turun untuk apa? Kenapa Nabi Isa melakukan itu? Untuk meluruskan yang perselisihan selama ini, untuk menunjukkan bahwa yang benar salah siapa gitu kan, yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Seperti itu. Jadi sayang kalau belajar setengah-setengah ya, kayak tadi benar Nabi Isa yang turun Dajjal, tapi untuk apa? Yang diomongin nanti itu apa gitu. Jadi itu yang akhirnya aduh sayang banget gitu ya kalau sebenarnya udah tahu gitu kan. Kayak mertua saya, ibu mertua saya itu malah dari Muslim Pak Ustaz, terus ikut papa mertua saya jadi Muslim. Itu rasanya juga saya insya Allah kalau Allah izinkan semoga bisa kembali lagi ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, Teh Cindy, Bu Dokter. Mungkin sekarang kita gantian ya, dari tadi kita ini yang banyak nanya ke dokter ya A B C D gitu. Mungkin Uhti di sini juga ada yang ingin bertanya kepada Bu Dokter mungkin ya. Baik Ibu, ada yang mau bertanya dari ibu-ibu, mungkin penasaran nih. Dipersilahkan, ada yang ingin bertanya? Nanti yang bertanya akan kita kasih hadiah dari para sponsor ya, hadiah menarik. Langsung deh. Dipersilahkan. Ya, mungkin dari Bu Ica ada yang mau ditanyakan? Ya. Kalau nggak ada sayanya. Oke, baik, dari Pak Ustadz. Pak Ustadz, mohon maaf, Pak, tapi bukan gamis kalau untuk Pak Ustadz ya. Mungkin ucapan terima kasih hadiahnya. Dari tadi saya mau tanya. Silakan Pak Ustadz, silakan. Dokter, ini saya penasaran ketika masuk Islam itu dokter, itu bersama dengan anak-anak sekaligus atau memang pertama ya, apakah dengan anak-anak sekaligus, kemudian yang kedua saya belum dengar tadi bagaimana tantangan dari orang tuanya gitu ya. Kemudian apakah memang ada juga teman-teman yang misalnya dari agama yang lain itu semacam ya ada intimidasi dan lain sebagainya kepada dokter gitu. Ini nanti kalau sudah ini saya bertanya lagi satu dulu. Jatahnya 3 Pak Ustadz, hadiahnya 3. Boleh 3-3-nya Pak Ustadz? Boleh. Nagih ya Pak Ustadz ini ya. Iya. Ya Pak Ustadz, jadi belum anak-anak, belum Pak Ustadz. Jadi waktu itu masalah saya agak complicated kan Pak Ustadz, selain pindah agama, terus ada proses perceraian itu Pak Ustadz. Nah, sampai teman saya tuh memberikan tim lawyer tuh karena saya orangnya nggak bisa jawab, nggak bisa argumen gitu tadi ya Pak Ustadz. Jadi sampai dikasih lawyer itu untuk ngurusin itu. Nah, saran lawyer waktu itu kalau secara hukum negara dibilang anak-anak itu sebelum 17 tahun sesuai dengan agamanya saat dilahirkan. Jadi waktu itu saya sempat disuruh kalem-kalem dulu gitu sampai semua pemberkasan urusan tuh beres gitu. Jadi posisinya waktu itu seperti itu, walaupun anak-anak ikut bersama saya waktu di pondok pesantren 3 bulan itu ya mengikuti semua ritual pesantren. Nah tapi ya memang pelan-pelan belum ke situ, sekolah juga masih itu ya, mohon doanya. Saya masih berdoa juga Pak Ustadz dikasih jalan dimana ya tadi ya, kalau hidayah itu sebenarnya seperti buah, pengennya kita beli berkeranjang-keranjang kita bagi-bagiin gitu ya Pak Ustadz ya kan, dibilang kayak seperti itu kan, pengennya seperti itu gitu, tapi sayangnya hidayah itu benar-benar semata-mata milik Allah. Jadi seperti itu Pak Ustadz. Terus kalau dari orang tua, nah awalnya masih shock, kaget gitu Pak Ustadz. Sempat pertemuan pertama saya sama mama papa tuh di kantor polisi. Jadi sampai kayak dijebak juga gitu sama polisinya, karena kalau enggak akan ketemu gitu ya. Karena saya waktu itu berpikir belum waktu yang tepat ketemu, dan memang waktu ketemu tuh bener-bener udah Allah berikan ya. Sebelumnya tuh sampai untuk
ketemu tuh saya tadi kayak Pak Ustadz gambarin tadi lagi sholat tahajud tuh bener-bener ketakutan banget kalau Rasulullah kayak mau dibunuh tuh saya rasa itu banget sampai saya cerita ke dulu saya di Umi Irena Pak Ustadz. Nah itu sampai gak bisa tidur gitu kan sampai tahajud tuh alhamdulillah bener kayak Pak Ustadz bilang di situ Allah kasih ya saya belum hafal belum tahu isi Al-Quran tiba-tiba dapat ayat Quran surat Fussilat Pak Ustadz ayat 30 sampai 32 waktu itu dibilang kan barang siapa yang menyebutkan Tuhan kami adalah Allah dan meneguhkan pendiriannya gitu kan maka Allah sendiri yang akan kamilah pelindung-pelindungmu gitu ya jadi Allah dan malaikat-malaikatnya lah yang justru akan melindungi gitu dan memberikan surga yang dijanjikan sebagai penghormatan bagimu gitu jadi Masya Allah itu ayat yang saya dapat Ustaz sampai pas habis sholat subuh tuh kan biasanya ada kultum dari Umi terus saya gimana Ica kata Umi alhamdulillah Umi Ica tadi kan takut banget Umi tahu Ica takut banget terus habis itu Ica tadi dapat ayat Umi dari Fussilat terus Ica sebutin ayatnya terus alhamdulillah kata Umi berarti Ica udah nggak sendirian ya jangan takut ya gitu kan Ica nggak sendirian tuh kayak gitu-gitu nah di situ Pak Ustadz terus ketemulah akhirnya sama mama itu dibilang ya udah nggak apa-apa beda Islam tapi nggak usah kerudungnya nggak modis lagi katanya gitu kayak teman-teman mama tuh ini yang di sini kan gitu yang gitu kan nggak bisa mah aku cuma bisa sepupuan masuk gini langsung bilang gitu waktu itu aku bilangnya kayak gitu sih sempet juga yang abis itu juga nggak ngira yang kemarin viral di Rasul TV itu Pak Ustadz itu yang rekomendasi kan anaknya Umi Iren Kak Sali bilang orang Rasul nanya ke Kak Sali itu anaknya Umi Iren iya nih ada mualaf agak unik gitu kisahnya karena pandemi gitu jadi dikenalin ke saya itu paginya juga saya minta maaf ke MC-nya Pak Rizal maaf ya kalau saya belepotan saya belum pernah cerita kayak gini nggak apa-apa Bu Dokter nah kaunya malah ramai kan berarti saya mikirnya berarti emang udah punya Allah ya Pak mikirnya Allah memang sayang sama hamba-hambanya kita gitu ya jadi ya mau pakai siapa aja mau yang belepotan juga hayu gitu ya jadi saya juga nggak berani gitu walaupun saat itu mama udah bilang Pak Ustaz sebenarnya waktu abis ramai itu langsung banyak yang mau ngundang tapi waktu itu mama langsung bilang udah kamu gak usah kayak gitu-gitu lagi nanti dianggapnya Kristen itu salah bilang gitu terus habis itu sempat nanya-nanya juga jadi menurut kamu ini Yesus salah apa? Gak salah Nabi Isa gak pernah salah ngomongnya nah yang salah kan kita cuma diajarkan kan gak apa-apa ya kita Islam itu merendahkan Nabi siapapun gitu ya termasuk Nabi Isa gak ada salah yang salah itu ya yang menyimpangkan ajaran itu gitu ya nah waktu itu dijelasin kayak itu dan waktu itu saya berdoa ya Allah saya mau takutnya sama Engkau ya Allah bukan takut sama makhluk gitu saya tetap hormat sama mama tapi kasih jalan ya Allah kalau memang Engkau pengen pakai aku buat dakwah gitu terlibat dalam dakwah kasih jalan gitu alhamdulillah lama-lama lunak Pak Ustaz hari ini nganter juga tadi saya sungkan kenapa saya kemarin tuh sendiri ke Bandung sendiri itu karena sungkan gitu ya mengajak anak mengajak orang tua karena kan saya perginya untuk ke masjid gitu-gitu jadinya tadi semua ternyata saya bilang saya ini diundang ini anak-anak bilang ya udah ikut gitu kan gak apa-apa gitu jadi alhamdulillah udah sama Allah gak tahu gitu dikasih kemudahan itu alhamdulillah kan dibilang mungkin ya Pak Ustadz mungkin saya ini kemampuannya cuma segini jadi Allah kan gak pernah ngasih ujian melebihi kesanggupan umatnya ya Pak Ustadz jadi ya mungkin saya walaupun saya ngomong rela mati ya mungkin saya gak apa-apa sebatang kara tapi mungkin Allah bilang saya tahu kamu gitu ya saya dulu udah mikir saya waktu udah saya pasti kehilangan anak udah pasti saya mikir itu gitu Pak pasti kayak mualaf-mualaf tuh gak dicoret kali dari kakak gak diterima sama keluarganya lagi gak dianggap kemarin adik saya nikah alhamdulillah gitu mereka gak malu saya boleh tetap foto sama mereka tetap boleh datang gitu ya mungkin dia tadi kalau pikir saya gak sanggup mungkin kalau sebatang kara Masya Allah terus Pak Ustaz 1, 2 yang ketiga tadi apa ya Pak Ustaz orang tua anak oh iya itu betul terujinya waktu kemarin ayah saya meninggal Pak Ustaz bulan Juni kemarin gitu saya datang ke IGD Pak Ustaz yang ditanya bukan turut berduka cita atau apa gitu ya depan saya jenazah ayah saya gitu sebelah sini orang gereja dulu gitu ya itu langsung bilang kok bisa
gitu. Ada Pak Ustadz, ada yang gimana sih kamu kan yang ngajar, dulu saya kayak guru TPA gitu ya. Kamu dulu yang ngajar anak saya, kok kamu sekarang kayak gini? Diam aja saya Pak Ustadz, udah ini papa saya meninggal, saya baru nyampe ke dia, itu semua pertanyaan tuh datang Pak Ustadz, tapi nggak tahu kenapa saya dia bilang, kayak kasihan gitu, mati saya, kasihan itu siapa sebenarnya gitu kan? Gitu, di hati saya gitu ya gitu. Kasihan sebenarnya gitu, kebalik gitu rasanya tuh kayak gitu, tapi nggak terucap, cuman senyum aja sambil melipir, senyum melipir gitu aja gitu. Jadi terus kalau tantangan dari lain itu Pak udah mulai ada surat-surat kaleng bilang sama awalnya saya kasihan sama kamu gitu, tapi bawahnya hujat Rasulullah, Al-Quran, Islam dan segala macam, dan ternyata itu ada bloknya sendiri, jadi persis sama persis hujatannya Pak. Nah lucunya ya itu ya, mungkin mereka mengira itu bisa, itu dikirim kepada mualaf. Jadi mungkin dianggap mualaf itu lemah ya, jadi gampang digoyahkan dengan begitu gitu. Terus guru saya juga bilang, udah nggak usah dibaca, saya malah bolehkah saya baca, saya malah mau saya pelajarin gitu yang dia itu baca ayat ini gini kan ini apa gitu. Malah saya ya udah kalau kamu kuat nggak apa-apa. Iya, enggak ini kan kayak gini, saya malah jadi semangat untuk pelajarin Pak gitu ya. Alhamdulillahnya gitu ya. Nah sebenarnya salah sasaran gitu kalau dia kasih itu untuk mualaf, karena mualaf udah laluin perjuangan panjang gitu, termasuk kalau dibilang semua agama itu sama gitu ya. Bukannya apa ya, kayak minta diperhitungkan orang susah juga sih, cuma maksudnya kalau itu sama kita nggak perlu begini gitu. Betul Kan? Nah, jadi mungkin kan makanya kalau ya mungkin di sisi muamalahnya mungkin sama gitu ya, hubungan dengan sama agama selalu mengajarkan muamalah yang baik lah. Tapi untuk agama kan nggak cuma konsep muamalahnya aja kan, ada konsep Allahnya sendiri, tauhidnya itu sendiri, terus syariatnya sendiri kan juga ada kan unsurnya agama itu. Jadi yang mungkin muamalahnya sama, tapi untuk konsep Allah, konsep syariatnya itu nggak sama gitu. Jadi kayaknya waktu dibilang sama atau gimana tuh kayaknya gimana ya? kurang terima gitu ya. Kalau dibilang juga sama orang pernah dibahas ya, selebgram itu PR saya, aku bilang ayat yang favorit Pak Ustadz yang tentang tulang sulbi itu juga dibahas gitu, sampai dibilang ini saya cek sama Al-Quran yang salah. Biasanya saya nggak takutin kalau untuk berdebat gitu ya, karena saya selalu bilang ke orang yang mengajak debat, ada Pak Ustadz pendeta yang udah bilang ke mama saya, mana saya mau ketemu sama Ica mau debat. Dia bilang sampaikan minta tolong saya hormati keputusan saya ini dan keyakinan saya sekarang ini, kalau untuk diperdebatkan saya bilang gitu. Nah tapi kalau dibilang Quran salah tuh saya enggak terima, jadi saya jawab juga kalau yang Quran yang salah gitu. Jadi yang tulang sulbi itu saya bilang kalau di embriologinya itu memang tadinya varium testis tempat keluar air mani itu memang di antara tulang sulbi dan tulang dada gitu. Tapi seiring dengan pertumbuhan kita manusia memang turun. Tapi Masya Allah, tapi saya dijawab itu tapi tahap embriologi. Sekarang kenyataannya gimana? Di bawah, bukan di dekat ginjal itu. Masya Allah ya, memang Al-Quran itu gak salah. Perdarahannya, persyarafan biasanya kan organ ya di tempat organnya. Ini juga perdarahan, persyarafannya tetap di antara tulang sulbi tulang dada, walaupun organnya turun gitu. Itu jadi makin digituin sebenarnya saya makin pelajari ya. Arah kiblat Pak saat dibahas, ada yang tunjukin gambarnya kayak lingkaran gitu. Ini kalau bumi berputar gini lah, jadi orang Islam kiblatnya itu ke arah mana? Digambarin seolah-olah lingkaran tuh lingkaran 2 dimensi gitu. Padahal arah kiblat kita bukan begitu kan? Kita kan bumi juga bola gitu, dan arah kiblat itu bukan Mekahnya itu, tapi adalah waktu matahari di tanggal berapa gitu ya, maksudnya jam berapa. Nah itu arah kiblatnya, malah jadi belajar sih setiap malah gituin. Bukan untuk dijawab dia, tapi untuk semakin muatin saya. Oh sebenarnya begini. Sampai hari ini masih belajar kristologi Pak Ustadz. Kadang suka dibilang, udah kamu dalam Islam aja, nggak usah belajar yang dulu lagi misalnya gitu ya. Tapi bukan apa-apa sih, kadang ada satu sisi Pak Ustadz kayak rasanya makin mensyukuri gitu Pak Ustadz gitu ketika belajar kristologi itu. Iya, aku jadi nggak menyesali keputusanku 1,5 tahun yang lalu tuh makin kuat gitu.
makin dipelajarin. Jadi kita nyari ilmunya bukan besok-besok biarin kayaknya pinter nih anak gitu. Bukan buat begitu sih. Cari ilmunya justru untuk makin muatin kita sendiri gitu Pak Ustadz. Ya Allah, ya Bu Dokter. Aduh, rasanya waktu cepat sekali berlalu ini ya. Padahal masih banyak nih yang ingin kita gali gitu dari Bu Dokter. Tapi berhubung keterbatasan juga, sebelum kita tutup dan tarik kesimpulan, ada satu buah gamis nih yang udah disiapin oleh panitia. Kalau misalnya dari uhti-uhti ini nggak ada pertanyaan, gimana kalau dari Bu Dokter aja? Nanti yang jawab kita kasih hadiahnya yang udah disiapin gitu ya Bu Dokter ya. Boleh Bu Dokter banget. Boleh dari Bu Dokter satu, dari Pak Ustadz satu mungkin. Ada yang mau nanya? Boleh. Oh enggak. Mau ditanya aja ya? Oh boleh Mangga, silahkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Dokter dan Pak Ustadz, kemudian TP. Alhamdulillah untuk kesempatan yang diberikan ya. Alhamdulillah mendapat ilmunya. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Kemudian ini langsung ke pertanyaannya ya. Mau sekali bisa dijawab oleh Pak Ustadz ataupun Ibu Dokter berkaitan dengan hidayah yang tadi dijelaskan. Adakah doa khusus ataukah mungkin amalan khusus supaya kita bisa ditetapkan dalam hidayah hingga kita bisa mendapatkan kematian husnul khatimah insyaallah. Barangkali itu saja. Kemudian satu lagi untuk pertanyaan kepada Ibu Dokter mungkin ya. Setelah Ibu Dokter menjadi mualaf, tadi saya mohon maaf kalau sudah dijelaskan karena saya agak terlambat tadi datang. Saya ingin tahu apakah pernah karena kan banyak ya seperti mualaf sebentar gitu seperti itu. Apakah Bu Dokter sempat gitu ada aktif di komunitas tersebut gitu untuk membasmi atau mungkin saling menguatkan ya sesama mualaf. Terima kasih itu barangkali. Syukran jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih Teteh. Mangga mau dari Sebelumnya saya kasih hadiahnya dulu ya. Mangga mau dari Pak Ustadz dulu atau mau dari Bu Dokter dulu? Oh, mangga dari Kolaborasi aja ya, kolaborasi. Tadi tentang hidayah ya, gimana ada cara nggak supaya kita bisa tetapkan dalam hidayah Islam ini gitu ya. Yang saya pernah tahu gitu ya, ada Pak Ustadz ajarkan yaitu 2 syarat kita selalu bisa diberikan hidayah petunjuk sama Allah. Tadi yang Pak Ustadz sudah jelaskan tadi persis banget bahwa hidayah itu macam-macam gitu kan. Makanya kadang ada yang kok bilang hidayah itu semata-mata milik Allah, kayaknya sekedar dikasih gitu ya. Ada juga kok kayak hidayah harus diperjuangkan gitu, karena memang hidayah macam-macam ya. Nah syaratnya itu saya pernah dengar 2. Satu, kita punya sikap yang tawadu untuk selalu rendah hati. Kalau ini kayak gini ya, ikut ada kayaknya pas melihat flyernya majelis ilmu tentang hidayah lagi atau tentang hijrah lagi, misalnya kita langsung gitu ya. Tapi kita enggak, tapi kita digusur dengan wah tentang hijrah, ada apa lagi ya tentang hijrah gitu. Nah itu mungkin itu ya ketika kita merasa pengen tahu lagi gitu ya, walaupun temanya sama itu terus gitu ya, tapi ada lagi kali ya, walaupun tentang sholat lagi, sholat udah katam lah gitu misalnya. Tapi ini ada apa ya ini ya gitu. Nah itu sih yang bikin kita kayaknya mudah untuk mendapatkan hidayah Allah gitu. Jadi lembut gitu ya. Ketika kita ngerasa kosong, kita ngerasa nggak tahu apa-apa. Gitu. Yang kedua tadi Quran surat Ali Imran ayat 190-191 itu ayatnya ulil albab ya Pak Ustadz ya kalau nggak salah. Nah itu jadi yang selalu merenung-renungkan gitu, selalu mengingat-ingat Allah dalam segala keadaan. Lagi duduk ini kayak duduknya Pak Ustadz sambil merenung melihat kipas angin
mungkin ada apa yang didapat gitu kan misalnya, atau benar itu yang saya alamin Pak Ustadz gitu. Lihat cicak lihat. Ada mungkin kan dapat inspirasi apa, kayak kita melihat jari kita itu ya, saya luar biasa ya, ternyata kalau diginiin kenapa bisa jadi buat tasbih ya, bisa 33 itu, Masya Allah gitu ya, dari anggota tubuh kita aja tuh kalau direnung-renungkan tuh langsung bisa kita membuat kita bersyukur sama Allah, takjub gitu ya, sama kebesaran Allah. Jadi yang saya tahu dua itu sih, tawadu dan ulil albab yang selalu pernah dalam keadaan duduk, berdiri, berbaring itu selalu ingat Allah. Apapun ya, dulu saya juga ingat banget gitu. Awal mungkin berpikir ya, kayaknya syariat Islam tuh sulit atau gimana atau ribet atau banyak gitu. Tapi ternyata enggak kok. Sebenarnya semuanya itu ujungnya apa sih? Untuk mengingat Allah. Udah nggak usah disusah-susahin, mikirin nanti fikih itu baik gitu ya, fikih itu baik gitu. Tapi niatnya kita dulu apa gitu, mikirin, aduh apa ini kotor ya, sholat apa enggak ya, nanti jadi kotor jadi enggak sholat apa gitu misalnya. Daripada seperti itu, sholat sama gitu, sholat aja nanti diterima nggak terima kan urusannya Allah ya. Yang salah itu yang nggak sholat ya. Makanya gitu. Jadi ya udah gitu. Jadi akhirnya waktu itu saya diingetin itu. Kadang saya mikir boleh nggak gini, boleh nggak gitu waktu pertama ya. Tapi gini, udah sholat apa sih mengingat Allah. Kalau misalnya di jamak duluan yang ini apa duluan yang itu, gitu-gitu kan gitu-gitu. Terus akhirnya aku yang penting sholat, ingat sama Allah. Urutannya gimana? Ada yang berbeda pendapat atau gimana? Ya udah gitu. Tapi gitu. Waktu itu sih saat itu seperti itu. Jadi ajarannya balik lagi ingat Allah, ridho Allah. Udah itu aja. Jadi kita saya kalau menjalanin apapun, ngelihat perbedaan juga kita kalem gitu. Gitu ya. Ketika ada yang apalagi kalau sesama saudara muslim gitu ya, sedih kalau misalnya malah kayak saya suka ini gak ada yang nanya sih di sini. Saya pernah diundang ditanya, itu Bu Dokter yang jilbabnya panjang apa yang bukan? Gitu. Untuk Bu Sani nggak nanya begitu. Padahal saya panjang karena nutupin gendut. Kadang apa ya, maksudnya apa itu semua tuh sebenarnya adanya di pemikiran kita sih, pemahaman, bukan lebih ke penampilan sih. Mungkin penampilan akan berdampak gitu, tapi pemikiran ini yang akhirnya kita pakai bukan karena kita anggota kelompok tertentu, tapi kita pakai karena kita tahu, oh saya makin malu nah kalau agak kependekan jilbabnya misalnya gitu kan. Gitu. Jadi kayaknya agak pede gitu kalau terlalu agak lepas dikit bajunya, jadi makanya longgar-longgar gitu, bukan karena apa-apa sih gitu. Jadi seperti itu sih, mudah-mudahan menjawab ya. Alhamdulillah. Terima kasih Teteh sudah bertanya. Baik, Pak Ustadz mungkin mau